Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan video kali ini seperti yang bisa kalian lihat, eee, gue sebenarnya bakal ngejelasin Metasploit sih, di video ini. Cuman supaya lebih terarah gue buat presentasinya, walaupun sebenarnya ide awalnya adalah langsung mendemonstrasikannya, tapi gue ingin menjelaskannya terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah dipahami ya, mudah-mudahan saja. Tapi jangan khawatir nanti akan ada live demonya, jadi, ya tentu itu bakal tetap ada live demo. Dan metode yang akan kita gunakan di sini adalah reverse shell ya, gue akan menjelaskannya juga nanti selain menjelaskan Metasploit, gue akan menjelaskan tentang metode, reverse shell ini juga ya. Oke, kita masuk ke, pasti introduction, yaitu apa itu Metasploit, itu udah pasti kita akan tahu apa itu Metasploit ya. Nah, Metasploit itu adalah suatu kerangka kerja atau framework, karena nama tool sebenarnya itu bukan Metasploit saja, perlu kalian tahu itu adalah Metasploit framework. Nah, di mana software ini itu akan digunakan untuk menguji, keamanan sistem komputer ya. Jadi di dalam software Metasploit ini, di dalamnya tuh udah ada banyak exploit yang tentunya akan digunakan oleh ethical hacker untuk menemukan atau bahkan mengeksploitasi dan menguji vulnerabilities dalam sebuah sistem atau dalam suatu sistem. Kalau kalian masih bingung, gue punya sedikit, apa ya, cara lebih gampang lah ya. Jadi bayangin kalau semisal Metasploit itu adalah toolkit atau kotak tools untuk seorang tukang kunci, yang di mana nanti tukang kunci ini pasti bisa pakai, kotak itu untuk membuka pintu yang kekunci, katakan saja seperti itu. Tapi tentu di sisi lain, kalau semisal toolkit ini masuk ke bukan masuk, tapi toolkit ini dipegang oleh orang jahat, alat yang sama ini itu bisa dipakai untuk membobol rumah, itu dia. Sekarang, kita ke topik yang kedua, yaitu cara kerja Metasploit. Nah, Metasploit itu bekerja dengan 3 komponen utama ya kurang lebih. Nah, yang pertama adalah exploit, yang kedua adalah payload, dan yang ketiga adalah listener atau handler. Gue akan jelaskan satu persatu mulai dari exploit terlebih dahulu. Nah, exploit itu adalah sebuah kode atau sebuah program ya yang akan memanfaatkan kelemahan tertentu yang nantinya tujuannya itu untuk mendapatkan akses pada sistem yang rentan. Kemudian payload. Payload adalah kode yang dikirimkan ke sistem korban yang setelah dijalankan itu dia bisa ya katakan saja mencuri atau merusak sebuah data gitu ya. Yang terakhir adalah listener. Nah, listener itu adalah alat yang bekerja di sisi penyerang atau di sisi si hacker untuk nunggu koneksi yang masuk. Begitu ya kurang lebih. Kalian bisa baca sebenarnya di sini. Kita akan masuk ke reverse shell. Nah, hiraukan gambarnya, tapi apa itu reverse shell? Reverse shell itu adalah teknik di mana korban yang akan memulai koneksi ke komputer penyerang, lalu memberikan akses yang biasanya command line. Nah, dengan kata lain di sini, di reverse shell, yang mulai koneksi itu bukan si hackernya, tapi si korbannya, karena dia akan mencoba untuk membuat koneksi awal supaya si hacker tersebut bisa masuk. Nah, kurang lebih seperti itu ya reverse shell. Kalau kalian punya penjelasan lain, silahkan jelaskan di kolom komentar. Dan cara kerja reverse shell, kalau tadi Metasploit cara kerjanya ada 3 ya kurang lebih. Nah, sekarang reverse shell itu ada 4. Yang pertama adalah listen, yang kedua adalah deploy, ketiga adalah exploit, dan keempat adalah post exploit. Ini gue jelaskan secara singkat, mulai dari listen atau mendengarkan. Nah, listen, seperti yang tadi gue bilang, dia akan menyiapkan listener di komputer di sisi attacker ya. Dia akan menunggu koneksi sampai target membuka si payloadnya, dan payload itu terletak di deploy. Nah, payload ini akan dikirim melalui ya apapun itu ya, entah phishing, entah clickjacking atau apapun itu. Intinya payload ini harus sampai ke korban dan nanti korban ini akan membuka software tersebut. Kemudian setelah software tersebut dibuka, akan terjadi yang namanya exploitation. Di mana ketika payload ini akan membuat koneksi keluar, yang dimana kalau di sini berarti si hackernya berhasil masuk gitu kan. Dan kalau udah masuk ya udah komputer kalian itu bisa dikontrol dari jarak jauh begitu. Yang terakhir adalah post exploit. Setelah dieksploit, apa yang akan dilakukan? Nah, ketika koneksinya berhasil, karena penyerang bisa masuk dari
jarak jauh atau dia bisa mengakses komputer kalian dari jarak jauh, ya dia bisa ngelakuin apa aja, entah, modifikasi data, menghapus data, atau bahkan sampai mencuri data, itu bisa terjadi. Oke, dan sekarang karena ya gua harus kasih tahu juga sedikit bagaimana untuk mencegah si reverse shell. Itu ada 3 sebenarnya, tapi mungkin masih ada banyak ya, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar, tapi yang gua tahu saat ini itu ada 3 ya. Yang pertama adalah gunakan antivirus yang mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kadang, Windows Defender aja itu nggak cukup dan bisa di-bypass ya. Jadi pakai antivirus eksternal yang, mungkin tentu kalau kalian pengen bagus itu biasanya servisnya berbayar ya, tapi ya worth it lah daripada pakai Windows Defender bawaan. Terus yang kedua adalah update dan patch, OS kalian sesegera mungkin saat tersedia. Mungkin kalian sering menghiraukan ini ya, tapi disarankan untuk segera update OS kalian, apalagi kalau kalian pakai Windows. Kalau misal ada patch, segera di-patch. Kalau misal ada versi yang baru, ya segera di-update untuk mencegahnya ya. Dan yang ketiga adalah jangan beri hak admin sembarangan ke pengguna ataupun aplikasi. Kalau kalian sadar, beberapa aplikasi di Windows itu butuh admin privilege, sorry. Kalau di Linux itu mungkin kayak super user ya, kita harus jadi super user. Nah, kalau di Windows itu biasanya kita butuh privilege admin. Jadi kalau kalian ngejalanin satu aplikasi dan ada pop-up muncul tuh biasanya untuk ngasih hak admin, nah kalian harus tahu aplikasi apa yang kalian jalankan di sana gitu ya. Oke, sekarang live demo. Kita akan coba live demo guys sekarang. Sebentar, gue siapkan terlebih dahulu environment-nya. Oke, sekarang kita live demo dan gue akan mendemokan ini di Windows 7 ya. Mungkin ini sepertinya exploit-nya masih bisa berjalan di Windows 10, tapi Windows 10 sebenarnya ada tools lainnya yang kalau kalian tertarik bahas, gue akan bahas di video berikutnya ya. Nah, untuk melakukan itu, kita perlu tools yang namanya Metasploit. Nah, untuk menjalankan Metasploit, kalau kalian pakai Linux, sebenarnya kalian bisa install juga ya. Kalau kalian pakai kayak Ubuntu, Debian, atau bahkan kalau kalian pakai Kali Linux, itu udah tersedia secara default. Tapi kalau kalian pakai Ubuntu, kalian memang harus menginstalnya terlebih dahulu. Dan bagaimana cara menggunakan Metasploit? Cara yang pertama, kita bisa membuka terminal, kemudian jalankan Metasploit dengan MSF console. Jalankan seperti ini. Kalau kalian nggak mau lihat loading screen kayak gini ya, atau kayak tulisannya, ASCII art-nya, kalian bisa pakai parameter DESCII atau DESQ untuk menghilangkan ASCII art ini dan langsung ke MSF konsolnya, langsung ke konsolnya. Oke, kita tunggu sebentar karena dia perlu loading terlebih dahulu. Mungkin agak lama dan oke, ini dia. Sorry. Metasploit-nya sudah jalan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat payload dari si reverse TCP itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan menggunakan perintah, kalian bisa ikuti saja sebenarnya. Seperti ini, use exploit. Sebenarnya perintahnya tuh to the point ya, kalau kalian translasikan ke bahasa Indonesia. Kita akan pakai exploit multi-handler seperti ini. Oke, setelah itu kita akan set si payloadnya dengan perintah set payload. Set payload. Nah, di sini payloadnya ada banyak sebenarnya. Kalau kalian lihat nih, cara lihatnya kalau kalian mau tahu ya, klik tab mungkin 2 atau 3 kali sampai perintah yang tadi muncul. Kalau kita klik Y, itu udah banyak banget. Sini ada Apple, ada BSD dan lain sebagainya. Tapi karena kita akan pakai payload Windows, jadi kita ketikkan Windows Meterpreter, kemudian exploit yang akan kita pakai adalah reverse underscore TCP seperti ini. Oke, sudah di set. Nah, apa yang perlu kita set selanjutnya? Yang perlu kita set selanjutnya adalah localhost dan local port. Di sini untuk localhost itu adalah IP publik kalian. Cara lihatnya if config ini. Ini IP gua nih 192.168.218.96. Kita bisa copy di sini. Kita kemudian set lhost sama dengan tinggal gini aja.
Oke, kemudian yang kedua adalah port. Kita akan set L port. Sini portnya bebas ya, mau kalian 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8 itu bebas, tapi gua akan isikan 4, 4, 4, 4 atau 4, 4 kali. Yang terpenting port ini tidak bertabrakan dengan port lainnya yang memang dipakai. Oke, kalau sudah, sini beres. Sekarang kita akan membuat payload-nya. Kalau tadi kita menyiapkan payload, sekarang baru kita buat payload-nya. Caranya, kita jadi root terlebih dahulu. Dan kalian harus jadi root terlebih dahulu untuk menjalankan beberapa tools di sini ya. Sekarang, kita tidak menggunakan yang namanya MSF console atau Metasploit console, tapi Metasploit Venom, MSF Venom, itu adalah perintahnya ya. Ketikan MSF Venom seperti ini. P untuk payload, Windows slash meterpreter slash reverse underscore TCP. Kita set lhost. Ini baru pakai sama dengan apa, nggak masih ada di sini. Oke, ini alamat IP. Sekarang adalah L port sama dengan kita samakan kayak yang tadi 4444 tag F exe untuk file extensionnya, dan kita outputkan pakai ini tanda apa ya nih? Gue lupa lagi, tapi outputkan ini ke dimana kalian ingin menyimpannya. Nah, kalian bisa simpan kayak mungkin di root seperti ini atau di home, itu bebas ya, supaya gampang. Gue akan simpan di sini aja di home ya. Jadi kita akan simpan dengan nama reverse.exe atau kalian bisa kasih nama apapun itu. Kita akan tunggu sebentar dan seharusnya payloadnya itu bisa dibuat. Oke, final size sudah, dan secara default ini akan ngambil arsitektur x86 ataupun kalian sebenarnya bisa kalian bisa buat kayak 64 bit kayak gitu ya, dispesifikan untuk arsitektur apa, itu juga bisa. Untuk melihatnya apakah ada di sini, kita akan coba grab apa tadi namanya, reverse ya, reverse. Nah, ada reverse.exe. Ini kita akan kirimkan ke sini. Bagaimana caranya? Bebas, kalian bisa melakukan port forwarding atau kalian mau langsung pindahkan ke sini, itu bebas ya. Karena ini gue pakai virtual machine, jadi gue bisa langsung drag and drop filenya. Sebentar, ini reverse.exe, kita drag and drop. Oke, ini aplikasinya ya. Nah, sekarang untuk melihat apakah berhasil atau tidak, kita kembali lagi ke sini, tempat exploit kita tadi, kemudian kita ketikkan exploit, enter. Sini seharusnya dia akan nunggu koneksi ya. Nah, ini namanya listen, dia akan menunggu koneksi yang terbuka. Nih, tunggu. Oke, kalau misal sudah seperti ini, ya tinggal klik 2 kali ini. Klik 2 kali, kita akan lihat di terminal apakah dia connect, dan nih connect ya. Kalau kita lihat help seperti ini ya. Ini tuh ada banyak banget. Nah, untuk memverifikasi apakah ini sudah connect atau tidak, kita bisa coba screenshot tampilan ini melewati payload yang tadi ya. Komennya adalah screenshot. Kita akan coba copy dan paste di sini. Screenshot. Oke, di sini foldernya kita akan coba buka sebentar. Dan ini tampilannya. Sama ya. Oke, itu dia, dan kita akan coba yang lain sebenarnya. Sini ada banyak, kalian bisa melakukan banyak hal, kalian bisa coba-coba aja di sini. Kalian bisa record mic, webcam itu bisa juga, dan masih banyak lagi. Atau bahkan kalian tuh bisa nyoba untuk ini ya, kayak key scan dump. Jadi dia kalau misal di sini ngetik itu akan kebaca juga nanti, dan masih banyak lagi. Kalian bisa coba satu persatu guys. Nah, untuk mendapatkan shell kayak tadi ya, itu reverse shell, kita akan coba mendapatkan shell si si Windows ini. Caranya di Metasploit itu tinggal ketikan shell aja, shell. Oke, kita udah ada di sini, dan ini beda ya dengan Linux, berarti kita ada di Windows ini. Untuk memverifikasi kita bisa lihat who am I dan administrator. Kalau sudah gini, kalau kita dir gitu ya, directory sini itu ada banyak ya. Kalau kita coba delete, apakah komennya delete? Gua kurang tahu. Internet
slash explorer dot lnk. Komennya delete, bukan delete, apa ya komennya ya, remove. Oke, gua nggak tahu komen di Windows apa guys. Kita coba baca sini, nggak ada. Atau kita akan coba shutdown, copy, shutdown, failure. Oke, mungkin kalian bisa coba ya sendiri untuk beberapa hal lainnya, tapi gue akan cukupkan sampai sini saja. Jadi ya guys, itu dia. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini nggak terlalu banyak ya. Nah, cuman gitu aja. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, dan seperti biasa kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.